lupa like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. Friends Radio teman musikmu sepanjang hari. Hello my friends, kembali lagi di acara Friends Story tentunya ya. Kali ini bareng Babang Arel di sini. Biasanya kamu ditemani oleh nada Irami yang paling seksi sepanjang hari gitu ya, asik. Tapi tenang aja, Babang Aril hari ini tidak sendiri. Karena Babang Aril ditemani oleh Aulia yang paling gimana gitu loh ya kan. Baik, kita sapa dulu. Halo Aulia. Halo Bapak Ariel. Gimana kabar nih di Hai, malam selamat hari ini? malam my friends. Kabar aku baik, Malam, Bang baik ya. Ariel. Wadaw, sepertinya ceria sekali hari ini. Iya, ceria. Habis ini ya, habis kehujanan rezeki ya. Waduh, amin amin. Kalau akan Amin. harus terus. Harus ceria gitu ya. Iya. Harus tetap senyum, keep being smile gitu kata orang ya, harus tetap senyum gitu ya. Nah, bener Bapak Ariel. Oke Aulia dan juga my friends, seperti biasa, kali ini Babang Ariel dan juga Aulia akan membahas nih curhatan-curhatan yang sudah masuk tentunya ya, seperti Rahmanada Irami. Babang Aril juga akan bahas nih curhatan-curhatan yang udah masuk di call center kita, yaitu di 0838 0573 6474. Atau kamu bisa juga klik tautan kita ya, ataupun link gitu ya, tautan atau link sama aja sih. Bisa kunjungi bit.ly/request di sini aja gitu. Oke Aulia, untuk mempersingkat waktu ya, langsung aja nih, mungkin kita bacain aja. Yang pertama dari siapa nih? Curhatan yang udah masuk pada malam hari ini. Oke, Bapak Ariel. Ini tadi udah ada yang masuk dari Dewi di Kerawang. Hai Halo Dewi. Dewi. Jadi di sini Dewi tuh Mhm. curhat Bapak Ariel. Ya, curhat apa tuh? Eh, Dia bilang katanya dia lagi kesel sama pacarnya Wadaw, karena dia merasa itu di mata pacarnya selalu salah. selalu salah ya. Iya, dia lagi bingung dia mau dia harus kayak gimana. Soalnya katanya kalau ditinggalin masih sayang, tapi Mhm. kalau dipertahanin bikin pegal hati katanya. Waduh, 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 pegal hati. Minum jamu dong. Ya, aduh. Iya makanya itu ada ya pegal hati ya, Iya, hati baru bisa denger pegal nih. juga kemarin. Baru baru denger loh. Kira Aduh. tuh yang pegal tuh kan biasanya kaki, tangan gitu kan, badan gitu kan. Nah itu benar Bang Ariel. Nah, pertanyaan Babang Haril tuh, kalau hatinya pegal, cara ngurutnya gimana ya Aulia? Bingung juga sih kan, Ya bingung juga aku ya. juga baru tahu kalau hati Mm-mm. pegal tuh Bang Ariel. Baru denger ya kan? Iya, Pegal hati. Oke, jadi sebaiknya tuh kalau menurut Aulia nih gimana nih? Gitu, mungkin dari Aulia dulu deh, nanti baru Babang Haril gitu. kalau menurut aku sih em, kuncinya yang pertama sabar ya Dewi. Buat Sabar. Dewi ini sabar. Mm-mm. Iya, sabar terus em, apa ya? Dicarilah jalan keluarnya bareng-bareng kayak gitu. Mm-mm. Intinya solusinya tuh dibicarain bareng-bareng ya gitu ya, quality time, ngobrol gitu ya kan. Iya, cari waktu bersama berdua kayak em, ini saatnya kalian untuk berdua gitu kan. Terus membicarakan kenapa sih kok hubungan kita jadi kayak gini sekarang, kayak gini kayak gitu. Gitu Bang Ariel. Nah, jadi cobalah kalian tuh ngobrolnya, ngobrol apa tuh maksudnya tuh menyempatkan diri, aduh ngomong jadi belepotan gini ya.
menyempatkan diri, mencari waktu yang baik gitu untuk ngobrol dari hati ke hati gitu, dari mata ke mata ataupun dari telinga ke telinga. Nah, gitu ya. Karena Nah, dari mata aja benar. tidak cukup kalau tidak mendengarkan gitu kan. Karena dengan melihat aja tidak menyelesaikan masalah, harus mendengarkan, harus berbicara. Jadi tidak hanya dari mata ke mata ya, dari mata ke mata, dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut, dari bibir ke bibir. Jadi apaan tuh ya? Berarti ada berapa komponen itu ya Bang Aril ya? Ya selama ini kan orang tuh katanya kan ngomong dari mata ke mata, dari hati ke hati. Nah biasanya kan yang sering terucap tuh cuman dua itu ya gitu. Nah Iya, jadi benar. cobalah kamu ya Mbak Jadi Dewi saling gitu. mendengarkan itu juga Mm-mm. juga harus ya Bang Aril ya. Ya harus gitu. Karena kan kalau ketika kita punya masalah yang tak kunjung usai itu, langkah pertamanya itu kalau dari Babang Ariel itu ya kita harus ngobrol dulu. Jadi kamu harus Iya, introspeksi dulu nih buat Mbak Dewinya, introspeksi dulu. Sebenarnya kenapa sih pasangan kamu ini selalu menganggap kamu salah gitu ya? Jadi apa dulu nih gitu? Kamu lihat dari diri diri kamu. Emang kamu ngelakuin apa gitu? Kalau masih dalam hal yang wajar, ya mungkin itu emang dari pacar kamu. Jadi kamu tanyain maunya apa gitu. Tapi yang pertama itu kamu introspeksi diri dulu. Apa sih sebenarnya yang kamu lakuin? Apakah kamu mungkin terlalu gimana ya? Kurang perhatiin dia atau gimana lah intinya dari diri kamu dulu gitu. Sebelum ke dianya harus dari diri kamu dulu, kamu introspeksi diri. Nah, kalau kamu udah ngerasa dari diri kamu tuh aman, kamu udah memperhatikan dia, kamu udah melayani dia dengan sebagaimana mestinya, kamu udah menuhin kemauannya dia ya, kemauan dalam tanda kutip yang masih positif ya Aulia ya. iya benar Bang Aril. Karena kalau udah negatif itu ya nggak mesti diturutin gitu. Karena bercinta juga nggak boleh bodoh gitu ya. Kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena Betul. cinta itu sejatinya suci. Jadi perilaku itulah yang mengotori cinta itu sendiri. Bener nggak Aulia? Betul Bang Betul ya. Aril. Betul Nah jadi sekali. yang pertama itu coba introspeksi diri dulu. Nah ketika udah introspeksi dan tidak apa-apa, tidak ada apa-apa maksudnya dari diri kamu ya buat Mbak Dewi gitu. Nah baru ke pasangan kamu gitu. Cobalah itu fungsinya kayak yang dibilang Aulia tadi, bicara gitu dari hati ke hati, dari mata ke mata, dari telinga ke telinga gitu ya. Intinya komponen-komponen itulah. Intinya ngomong berdua gitu ya, quality time. Jadi sebisa mungkin tuh Betul. kalau biasanya kan ngobrol berdua ini dalam keadaan sulit tuh bawaannya berantem aja gitu ya Aulia ya. Iya benar. Kalau Nah, bisa kita sama-sama dingin iya lah, dingin kepala dingin ya. gitu. Bang Aril. Tapi jangan dingin membeku ya, karena kalau dingin membeku jadi keras, susah juga gitu. Waduh, Nah, jangan malah kalau nggak bisa misalnya ngobrol dia nanti. dingin membeku, nah kamu sebagai cewek harus menjadi air yang panas. Nah, untuk melelehkan dia gitu. Nah, Waduh. itu bahasanya jadi apa ya? Ya, oke, intinya kayak gitu ya buat Mbak Dewi. Intinya ketika nanti kamu sama pasangan kamu ngobrol berdua, kalau ada yang keras seperti es batu, misalnya kan biasanya cowok ini dia lebih ke emosional ya, Audia ya. Nah, jadi Iya benar banget ya. usahain kamu sebagai cewek tuh pakailah perasaan kamu. Nah, kan biasanya cewek tuh main perasaan banget ya. Apalagi Benar. kayak udah jatuh cinta banget tuh pasti dia logikanya tuh kebanyakan cewek tuh hilang gitu. Bener nggak Aulia kayak gitu? Benar Bapak Aril, Bener aduh. ya kan? Nah, kan karena menurut Babang Aril ya selama Babang Aril kenal berbagai macam banyak wanita jenisnya dari A sampai Z gitu ya kan wanita tuh ada banyak jenisnya ya. Nantilah kita bahas apa namanya tuh season khusus untuk membahas karakter-karakter wanita dari A sampai Z gitu ya. Wah, kayak pengalaman banget kayaknya. Waduh, Bang Aril nih emang kayaknya udah nggak diragukan lagi. Gak diragukan lagi ya. Ya intinya tuh kebanyakan wanita itu kalau udah sayang banget nih, nah itu dia tuh lupa nih dengan logikanya. Kalau udah main hati gitu. Nah jadi gunakanlah perasaan dari hati ke hati itu untuk menghadapi cowok yang penuh dengan emosional. Karena kalau kamunya sama-sama emosional, masalahnya nggak akan selesai gitu. Nah jadi itu yang pertama.
kamu ngomong dulu dari hati ke hati, usahakan jangan emosional, gunakanlah perasaan dengan lemah lembut. Karena cowok tuh ketika dia emosional, kita menanggapinya dengan hati nih. Karena Babang Aril ngalamin sendiri ya, mungkin ketika Babang Aril lagi emosi gitu ya kan. Misalnya kayak sama teman atau sama siapa lah intinya gitu, kayak lawan jenis Iya, iya, gitu. iya. Nah, ketika Babang Aril emosi, Betul. nah dia menanggapinya tuh dengan kelembutan. Nah, nanti kita sebagai cowok nih mau nggak mau kita tuh lama-lama jadi nggak tegaan juga gitu, nggak selamanya keras. Tapi kalau misalnya cewek itu menanggapi cowok dengan keras juga, dengan emosional juga, nah itu nanti bahaya gitu, karena cowok ini dia orangnya tuh memang emosional banget ya. Kalau cowok yang main Betul. dari hati ke hati kayaknya tuh jarang. Biasanya udah terjadi dulu. Misalnya dia emosi nih. Nah, dia udah mecahin kaca. Nah, baru dia dari hati ke hati. Aku nyesel kenapa sih aku pesan kacanya. Kacanya padahal kan dia harganya 5 juta gitu kan. Nah, bisa kayak gitu tuh. Pengalaman banget deh kayaknya ya Bang Arif ini emang. Iya, kemarin kan lagi berantem sama siapa gitu ya. Nah, Bang Aril tuh nggak sengaja mecahin kaca di studio gitu. Bang Aril nyesel gitu. Nah, jadi intinya gitu ya. Ketika nanti ngobrol itu usahain pakai perasaan. Kemudian yang berikutnya itu cobalah dari hati ke hati tanyain maunya dia itu apa sih sebenarnya gitu. Padahal aku udah melayani kamu lah ya. Melayani kayaknya bahasanya kurang enak banget. Intinya kayak gitulah. Udah melayani kamu dengan sebaik mungkin, udah Udah memperhatikan kamu. mencintaimu dengan setulus Mm-mm. hati kayak gitu Bang Ya, Arif. udah nurutin apa yang kamu mau dalam hal Hmm. tanda positif ya, dalam tanda kutip positif. Tapi kenapa sih kamu tuh selalu nganggap aku salah? Nah, coba tuh dibicarain dari hati ke hati. Nah, gitu ya buat Mbak Dewi tentunya. Jadi coba quality time dulu. Karena kalau masalahnya udah ribet gitu, apalagi udah kalau ditinggalin tuh masih sayang. Waduh, kayaknya gimana jawabnya tuh ya kan? Nah, Iya, karena jadi ada masih sayang itu tadi. jadi gimana tuh caranya? Karena kalau Babang Aril kasih secara logika, mungkin kalau cowok yang nanya nih, aku masih sayang sama dia gitu. Nah, mungkin Babang Aril akan menjawabnya sebagai cowok dengan logika juga gitu. Tapi karena yang nanyanya ini cewek, tentu Babang Aril akan mencoba membahasnya dengan perasaan wanita juga gitu kan. Nah, jadi Aduh. gunainlah perasaan wanita yang dalam itu untuk meluluhkan kerasnya es batu seorang cowok. Nah, jadi itu ya. Waduh. Oke, kayaknya udah panjang banget ya, panjang banget pembahasannya, tapi kayaknya penjelasannya muter-muter di situ aja kayaknya. Nah, Bapak Aril pengen tahu nih, kalau untuk Aulia sendiri gimana nih? Apakah menggunakan logika atau mengikuti kebanyakan wanita yang lebih mengutamakan perasaan? Terus mencoba cari waktu Hmm, yang sama-sama kita kayak meluangkan, semisal yang Mbak Dewinya meluangkan, terus hmm, si cowoknya meluangkan, terus ya bertemu di mana, terus ngobrol berdua pelan-pelan, ya cari solusi bareng-bareng kayak gitu sih. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, ya harapannya kan pasti kayak kita bertemu baik-baik dan ya berpisah juga harus baik-baik gitu. nah itu dia ya. Jadi bertemu baik-baik, berpisah baik-baik. Kayaknya tuh bagus tuh dijadiin Betul. puisi ya. Nah, jadi nanti buat Rohmanada Irami mungkin yang monitor di belakang itu dicatat ya, nanti kita jadiin puisi. Bertemu baik-baik, berpisah juga baik-baik. Catat, nanti aku lupa soalnya. Jadi dicatat itu nanti ya. Karena Rohmanada Irami dia monitor di belakang gitu. Nanti kita jadiin puisi. Ntar kita bacain ya. Nah, jadi gitu ya buat Mbak Dewi, dan tambahan terakhir mungkin dari aku ya. Ketika memang nanti harus putus, jangan ragu untuk harus putus. Jadi karena nggak selamanya juga kita tuh harus menggunakan perasaan kita ya, walaupun Babang Adil tahu ya emang itu udah kuadratnya wanita gitu ya kan, selalu dengan perasaan, karena sifatnya yang menjadi seorang ibu itulah wanita itu lebih identik dengan perasaan. Karena kalau
wanita itu sifatnya menggunakan logika, tentu nanti ketika anaknya bikin dia kesal, dia akan menghadapi anaknya dengan logika gitu kan. Nah, jadi itu emang udah kuadrat wanita gitu, tapi tidak selamanya kuadrat wanita itu yang menggunakan perasaan itu kita selalu gunakan. Jadi harus harus ada kalanya juga sebagai cewek, sebagai wanita itu juga menggunakan logika. Jadi nggak selamanya juga yang kalau masih sayang itu harus dipertahankan, ada kalanya juga yang masih sayang itu harus dilepas. Karena sayang pun tidak harus memiliki. Seperti kata lagu ST12 kan ada tuh, ya kan Aulia, cinta nggak harus memiliki gitu kan. Nah, itu benar, Nah Maria. gitu ya. Karena kalau mencinta itu nggak mesti bersama. Ibaratnya tuh kayak gimana ya? Ibaratnya tuh kalau kayak kata orang yang bucin itu seperti kamu mencintai Allah gitu ya, mencintai Tuhan, mencintai Nabi itu kan gak ada fisiknya gitu. Nah, jadi kamu juga bisa mencintai dia sampai akhirnya rasa itu benar-benar dihapuskan oleh waktu ataupun kamu mungkin menemukan orang baru yang menggantikan dia. Dan jangan sampai nih ada statement seperti ini nanti dari diri Mbak Dewi ya. Aku nggak bisa mencari orang seperti dia. Nah itu kata-kata yang paling ampuh bikin gagal move on gitu. Karena sampai Waduh, kapanpun pengalaman. kalau kita mencari orang yang seperti dia itu nggak akan pernah ketemu. Beneran Aulia, sampai mati nggak akan pernah ketemu. Karena setiap orang tuh beda-beda. Tapi Betul, betul. carilah orang yang yang bisa mencintai kamu lebih dari dia. Nah gitu ya. Nah, itu juga bisa dijadiin puisi itu Nah tadi. jadi puisi ya. Nah buat Roman Carilah ada orang Irami yang nanti catat mencintai gitu. apa lebih dari dia tadi. Iya, nah itu catat ya buat ada Irami nanti kita jadiin puisi. Jadi begitu Mbak Dewi, kalau memang kondisinya udah kalut banget, udah nggak bisa lagi nih kayaknya diomongin gitu, jangan ragu untuk usai gitu ya. Iya, Jadi, semangat buat Mbak Dewi. gitu, nggak selamanya harus galau, ingat. Cowok masih banyak kok yang jomblo gitu. Salah satunya Rohman ada Irami ini jomblo loh. Nah, jadi mungkin nanti bisa ya main-main ke studio, ntar kita kita comblangin deh ya kan Aulia. Boleh, 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 Boleh boleh. ya. Bersedia kan Aulia ya? Kita comblangin nanti ya. Iya, betul. Oke deh Aulia, kayaknya mungkin itu aja dulu ya kita memberikan solusi ya. Semoga solusi Oke, yang kita berikan iya. ini bisa membantu lah walaupun nggak banyak gitu ya. Ataupun kalau nggak membantu Amin. bisa menjadi referensi gitu untuk apa sih yang mestinya Mbak Dewi ini lakuin. Nah gitu ya. Semoga bisa menjadi Benar, benar referensi. ya. Syukur-syukur bisa ngebantu Mbak Dewi dalam mengambil keputusan gitu ya. Amin. Oke, mungkin dari Aulia ada tambahan lagi. Kalau dari aku udah sih, Bang Ariel. Udah ya, cukup ya. Ya, Nah, gitu ya. Jadi buat Mbak Aulia statement terakhirnya itu kalau memang harus usai, jangan ragu untuk usai. Nah, cakep. Itu jadiin juga ya, wah. jadiin puisi. Nah, buat Romana Dairami catat juga tuh judulnya ya. Ya, catat catat lagi tadi udah berapa ya? Udah Nah, berapa kalimat tadi? udah tiga pokoknya. Udah tiga tuh. Bang Aril aja nggak inget tuh yang pertama apa tadi ya. Aduh, aku aja yang ngeluarin statement lupa. Lupa ya. Iya. Oke deh. Karena berhubung durasi juga ya Aulia, mungkin kita pamit dulu ya. Oke, Bang Sampai ketemu Ariel. nanti di Friends Story berikutnya. Oke, my friends. Aku Babang Aril dan juga Aulia. Aku Aulia. Kita pamit undur diri ya. Sampai ketemu di Friends Sampai Story jumpa, my berikutnya. friends. Dadah. Terima kasih.